Wis. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih semuanya. Di sini nanti kita akan belajar, yaitu dengan tema berpikir kritis dan semangat mencapai iptek. Materi ini adalah materi kelas 11 SMA. Langsung mawon nggih. Untuk yang pertama, apa yang kalian tahu tentang berpikir kritis ataupun iptek? Siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan berpikir kritis ataupun iptek? Kalau belum, kita lihat video ini dulu. Untuk berpikir kritis itu berbeda dengan kritis sama kritik itu beda atau sama? Beda. Kritis sama kritik beda. Kalau beda bedanya apa? Kritik memberi saran. Kalau kritik pakainya tik, kalau kritis pakainya kritik. Kalau kritik itu mengomentari, kalau kritis itu dia harus berpikir aktif. Ya, kalau kritik itu lebih cenderung apa? Momen tanpa dengan alasan yang jelas. Momen, pokoknya anggur momen lah. Momen kelemahan orang lain.
berkomentar kelemahan orang lain. Tapi kalau berpikir kritis itu kita berpikir secara sistematis, terus logis dan juga objektif terhadap suatu permasalahan. Jadi berbeda. Kalau kritik tanpa didasari dengan itu. Kalau iptek adalah pengetahuan tentang pengembangan teknologi dan didasari dengan ilmu. Selanjutnya, nanti yang akan kita bahas adalah dasar hukum berpikir kritis dan mencari iptek, yaitu pada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang kedua surat Ar-Rahman ayat 33. Terus yang ketiga hadis Rasulullah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dasar hukum. Dasar hukum dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ayatnya bisa dibaca. Siapa yang membaca? Pak Fadil. Coba Afifah dibaca. Malu akunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau sama wadiwa lain mana al-ladina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sadaqallahul azim. Bagus, subhanallah. Untuk artinya, yang pertama yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Yang kedua, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari ayat tadi, siapakah yang dimaksud dengan ulil albab? Ulil albab adalah orang yang selalu mengingat Allah tadi dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Terus lantas apa hubungannya dengan mengingat Allah? Ulil albab dengan mengingat Allah, hubungannya apa? Dengan pergantian siang dan malam. Hubungan dengan zikrullah, dengan mengingat Allah itu apa? Yang pertama hubungannya adalah manusia itu makhluk yang diberi akal. Manusia itu apa ya? Diciptakan secara sempurna. Secara sempurna diberi akal dan diberi apa? Dan diberi apa? Kalau kata Imam Ghazali, Allah itu menciptakan makhluk ada empat. Yang pertama diberi akal, tapi tidak diberi hawa nafsu. Yaitu siapa? Malaikat. Yang kedua tidak diberi akal, tapi diberi nafsu. Siapa? Manusia. Yang ketiga tidak diberi akal dan tidak diberi nafsu. Supaya tidak mati. Tumbuhan tidak mati. Nah terus yang keempat ini yang paling sempurna. Jadi kita manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Diberikan akal, diberikan nafsu. Jadi kalau manusia itu bisa menggunakan akalnya untuk menunjukkan hawa nafsunya, itu
bisa jadi manusia itu bisa lebih baik daripada makhluk yang lain, lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau manusia lebih mementingkan hawa nafsunya, bisa jadi juga manusia itu lebih buruk daripada apa tadi setan. Oke. Nah, terus akal manusia ini hanya sebatas pemantik tek untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal ini hanya sebatas pemantik. Nanti ada tempat-tempat yang akal tidak mampu menjangkau itu. Nanti ada diterangkan di bawahnya. Apa yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia itu apa? Ini ada dari Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka itu di zaman mereka, bukan di zaman. Jadi kalau dengan ganteng tinggi, salmani sok dua anak itu didiklah sesuai dengan zamannya, sesuai dengan perkembangan iptek. Kalau tidak diajari sesuai dengan perkembangan iptek, maka anak itu akan tertinggal dengan iptek, tertinggal dengan zamannya. Oke? Yang kedua yang berdasar hukum dari surat Ar-Rahman. Siapa yang membaca surat Ar-Rahman? Masih surat dibaca Ar-Rahman ayat 33. Monggo. Judulnya apa? Kayak apa juga? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, suara enggak gitu. Ada gue mau coba itu motor. Sorry. Jadi tahu sini ya. Barang cilik gua. Aku murah. Kami kepikiran terus nawar Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat ini, dari Ar-Rahman yang berbunyi, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, inti dari ayat ini, kenapa Allah menyebutkan jin terlebih dahulu daripada manusia? Padahal sebaliknya, di Quran surat Al-Isra ayat 88 itu menyebutkan manusia dulu daripada jin. Karena jin itu lebih mampu, memiliki kekuatan sing dia dapat menembus langit daripada manusia. Manusia bisa menembus langit atau alam semesta, tapi butuh kekuatan ilmu dan teknologi. Nah, beda dengan di surat Al-Isra disebutkan manusia dulu baru jin. Di surat Al-Isra ayat 88 itu apa? Allah menantang manusia dan seluruh jin untuk membuat padanan kitab yang sama dengan Al-Quran. Tapi jikalaupun manusia, jin, sak dunia dikelompokno terus menggawe Al-Quran, itu tidak dapat menyamai kitab Al-Quran. Contoh zaman dahulu ada Musailamah Al-Kadzdzab. Beliau mengaku nabi dan mencoba menciptakan Al-Quran. Terus malah yang diciptakan apa? Ada surat kodok, surat Al-Fil itu. Tapi tidak ada artinya. Pokoknya gajah adalah gajah. Gajah adalah mempunyai belalai yang panjang. Artinya sekurang lebih begitu.
misalnya hal tadi ya saumpama manusia dikumpulno jin barang dikumpulno tiban gawe Quran berarti tiban gawe kitab secepatan Al-Quran itu maka tidak akan bisa. Maka syarat kemajuan teknologi adalah ilmu yang mumpuni. Jadilah ilmuwan yang jujur tanpa merekayasa hasil peneliti. Ya. Selanjutnya yaitu tajwid, mengidentifikasi tajwid. Ini tajwid dari surat tadi, surat Ar-Rahman ayat 33. Kata al-insi. Al-insi kenapa? Buku bacanya? Ifa apa? Hati. Huruf Ifa ada berapa? 15. Aki boleh. Terus yang kedua angtafudu. Nun mati bertemu huruf fa. Apa? Dua baca. Bacanya Ifa. Terus yang ketiga angtafudu. Itu mat topiki, ada wawu huruf sebelumnya berharakan dom. Kalau min akotori bacaan apa? Kenapa idar? Unsur bertemu alif. Unsur bertemu alif. Hurufnya ada berapa? 6. Apa aja? Ain bin. Terus yang kelima sama motopi, ada alif sebelumnya berfathah. Lalu selanjutnya mengartikan perkata. Ya masyaallah jini, coba dibaca siapa? Mas Angga coba dibaca. Yang ini, yang masyaallah jini ke bawah, artinya, maknanya. Kelihatan ya? Ya masyaallah jini maknanya apa? Wahai golongan jin terus ke bawah. Maknanya wahai golongan jin maka wala makna dan makna jika kalian mampu kata la Angkang Antar itu kalian menembus melintasi. Oke, terima kasih. Udah. Terus yang selanjutnya wal ardi artinya dan bumi, la artinya tidak, disultan dengan beku. Terus yang ketiga yaitu dasar hukum hadis Rasulullah. Coba dibaca. Sebina membaca. Dari hadis ini adalah kita sebagai manusia kita harus selalu berpikir kritis dan berpikir positif. Kita boleh berpikir apapun saja, tapi berpikir apa yang diciptakan Allah, bukan berpikir dari Allah. Contohnya piye? Contoh saumpama jenengan iki pinter kabeh terus mikir no, Allah iki kaya apa? Terus ya Abdullah tangannya kayak apa? Itu tidak boleh. Dosa. Yang dibuat berpikir kita, yang dibuat apa ya? Pelajaran kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Contoh langit itu diciptakan di apa? Matahari diciptakan buat apa? Terus apa nih?
siang diciptakan buat apa. Jangan sampai berpikir zatnya Allah. Ini kalau sampai berpikir zatnya Allah, bisa kalian menjadi rusak. Tidak boleh membayangkan zatnya Allah. Tapi kalau seumpama besok kita di akhirat masuk surga, ya, itu ada yang mengatakan bahwasanya kita bisa melihat Allah. Jadi kenikmatan penghuni surga yang paling nikmat itu bukannya dapat bidadari hitung mulu, terus kali sing ono susune, terus wit-witan bobane akeh. Tapi kenikmatan penghuni surga sing paling agung, sing paling nikmat adalah bisa melihat Allah secara langsung. Semoga bisa masuk surga semua, nggih. Amin. Amin. Terus selanjutnya siapa yang mau baca? Ya, Zubratul coba baca. Sudah, terima kasih. Untuk diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkan dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama, sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Jadi Allah mengangkat ilmunya dari dunia ini tidak dengan terus contohnya Albert Einstein terus ilmunya juga hilang, amnesia, itu enggak. Tapi dengan cara apa? Dengan cara orang yang berilmu tadi atau ulama-ulama tadi itu diwafatkan. Setelah diwafatkan, orang-orang manusia-manusia yang ada di bumi ini mengangkat pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Sekarang kan banyak, ada oknum ulama atau oknum kiai atau oknum ustadz yang mereka banyak terjerat walid itu kan oknum ustadz atau oknum kiai. Mereka mengangkat itu sebagai pemimpin mereka, orang-orang bodoh tadi menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka pemimpin-pemimpinnya bodoh itu memberi petunjuk tanpa ilmu, kemudian sesatlah mereka dan menyesalkan orang lain pula. Dia ini sesat, tapi malah ditambahin sesat wong liya. Banyak sekali sekarang oknum-oknum dari para kiai, ustaz, banyak sekali. Ini kata Einstein, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Ilmu tanpa agama adalah buta. Maksudnya gimana? Agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Ilmu tanpa agama adalah buta. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tahu lu? Tidak tahu. Agama tanpa didasari dengan ilmu itu lumpuh. Maksudnya orang yang beragama tapi tidak mempunyai ilmu, maka dia akan semena-mena dengan agama ini, menggunakan agama itu untuk memanipulasi orang lain. Terus ilmu juga tanpa agama buta. Kalau nek sing duwe ilmu tanpa agama juga dene bakal apa? Kayak apa saiki contohnya akeh wong pinter sing terus korupsi. Akeh wong pinter sing apa? Banyak ya sekarang. Jadi antara agama dan ilmu itu harus berbarengan. Tidak bisa terus agama toh tanpa didasari ilmu.
orang beragama tanpa ilmu, contohnya sholat tanpa itu ilmu sholat ini tidak bakal sah. Maksudnya kok jengkang jengking. Wudhu tanpa tahu ilmu wudhu ya tidak sah. Maka dari itu agama juga harus perlu ilmu juga harus didasari harus seimbang. Terus yang terakhir, ini ada contoh soal, ada 6 soal, nanti acak. Siapa yang mau menjawab? Ini 7 aja. Seperti apa?
Ini di sini sudah bisa kirim top, tapi tidak muncul di laptop, tidak tahu laptopnya. Gak apa-apa Pak, ini Gak apa ya? bonus aja nggak? Bonus, jadi soal bonus tadi. Kita tidak bisa. Tidak bisa ambil. Kalau di PowerPoint bisa, tapi kalau di ini nggak bisa. Nah, ini bisa. Tapi kalau di ini nggak bisa tampil. Kalau kita tampil. Bisa. Nanti bisa dibuat latihan soal sendiri ya di rumah, nanti tak kirim linknya. Iya Pak. Mau nggih? PM. KPR. Oh, kita enak. Oke, dipakai PR saja. Yang terakhir dari buat dari Socrates, saya tidak dapat mengajar apapun ke siapapun, saya hanya bisa membuat mereka berpikir. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Kalau tidak ada, sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, kita baca mendalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Allah muwaffiq la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.